Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua yang hadir pada saat hari ini dalam ibadah online. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak kita untuk kita mau datang kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Saya mengajak kita bangkit berdiri semua, mari kita mau rasakan setiap jamahan Tuhan terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Yesus Tuhan dan Allah. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan
kami sangat merindukan setiap kehadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan buat hari ini. Engkau begitu baik, Engkau begitu dahsyat, dan Engkau Amin. begitu luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ada dan hadir di tengah-tengah Ya. pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita masih bangkit berdiri dan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat hari ini. Tuhan memberikan nyanyian baru. Haleluya. Yeah. Tuhan memberikan nyanyian Baru dalam hidupku. untuk memuji-muji Allah kita. Haleluya. Banyak orang akan melihatnya Dan
lagi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, dan tiba saatnya kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kita mau katakan, Kau Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan.
Kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Suryanto. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami kembali akan mendengarkan firman-Mu sebagai Tuhan akan kekuatan dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu yang kami akan dengarkan mengajar kami, mengubah paradigma kami, juga akan mengubah perilaku kami. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Sebab itu mari Engkau bersabda hari ini untuk semua kami di tempat ini, bahkan jemaat yang ada di rumah-rumah. Engkau lawati kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu Tuhan berkuasa. Apa yang Engkau katakan melalui firman-Mu akan terjadi dan selalu terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik umat-Mu yang ada di tempat ini di rumah-rumah maupun hamba-Mu yang akan berbicara hari ini. Biarlah kiranya kami mendapatkan pesan-pesan ilahi untuk kami menjalani hidup ini di tengah-tengah Tuhan, keadaan kondisi sekarang ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam yang terambil di dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 mulai. Firman Tuhan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat.
sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai keutamaan Kristus atau Kristus yang utama dari segalanya. Nah, tadi kira-kira tengah malam jam-jam 1:30 saya merenungkan ayat ini, dan ketika saya merenung, saya bertanya, ya, ini sebagai manusia, kapan ya Tuhan itu ada? Ya, kapan Tuhan itu ada? Atau sejak kapan Tuhan ada? Ya. Ketika merenung, saya tidak menemukan jawaban. Dan Alkitab juga tidak memberikan jawaban kapan Tuhan ada. Atau mungkin ada di antara jemaat Tuhan, saudara yang ada di rumah juga yang mendengarkan firman Tuhan ini, pernahkah saudara berpikir atau mungkin mendapatkan jawaban itu? Kira-kira kapan ya Tuhan ada? Ya, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjawabnya. Tetapi seperti apa yang saya baca di Alkitab, ternyata tidak ada jawaban sama sekali di sini. Sejak kapan Tuhan ada? Sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Nah, kalau saya bertanya begitu, kapan, sejak kapan Tuhan ada? Tidak ada jawaban. Atau sulit untuk menjawabnya, tidak dapat terselami. Ya, pikiran Tuhan tidak dapat. Kita tidak dapat, kecuali Tuhan memberitahu kepada kita, atau Tuhan memberikan kita pengertian atau hikmat untuk mengetahui sejak kapan Tuhan ada. Itu kalau kita pikirkan terus, itu bisa kita jadi mungkin bingung, pusing sendiri, karena seorang pun tentu tidak ada yang dapat jawabannya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Kristus yang utama dari segala sesuatu. Jadi kalau tadi saya bertanya, merenung kapan Tuhan itu ada, sejak kapan, ya, maka di sini juga kita melihat, ya, sejak kapan Kristus ada. Kalau kita lihat di sini, firman Tuhan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Kolose, di mana jemaat Kolose itu baru percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Paulus mulai mengajarkan kebenaran ini kepada jemaat yang ada di Kolose, bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan.
Jadi kalau kita cermati ayat ini, lalu dikatakan begini, saya lanjut dulu. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Coba diperhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Ia, siapa itu ia? Adalah Kristus. Yesus adalah gambar Allah. Jadi boleh dikatakan begini, kalau mau lihat Tuhan Allah, maka lihatlah Yesus. Ya, kan kalau bicara gambar kan ada yang kelihatan. Nah, dikatakan di sini Allah yang tidak kelihatan itu ada dalam wujud Kristus. Lalu dikatakan dia yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti semua yang diciptakan ini, ya, kita lihat dulu. Siapa yang diciptakan itu? Siapa yang dicipta? Pertama, malaikat. Malaikat itu adalah ciptaan Allah. Yang kedua, manusia. Manusia itu juga adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, langit dan bumi serta semua yang ada, yang seluruh segenap isinya, laut, darat, pohon, gunung, semua yang saudara pikirkan mengenai dunia yang ada di dalamnya, dikatakan segala yang diciptakan. Yesus Kristus lebih utama. Dia yang sulung. Kata sulung berbicara yang utama, yang pertama dari segala yang ada kemudian. Dikatakan Yesus Kristus atau Kristus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Maksud saya begini, kalau saudara menyembah manusia, kalau saudara menyembah pohon, kalau saudara menyembah patung, kalau saudara menyembah gambar, apapun yang menurut pikiran saudara yang saudara sembah yang bukan pencipta, maka itu adalah berhala. Maka itu adalah hal yang keliru. Karena di sini dikatakan ia lebih utama dari segala yang diciptakan. Baik raja-raja yang dihormati, yang disegani, yang di pertuan agung, baik pemimpin-pemimpin negara, tidaklah lebih utama dari Kristus. Mereka semua di bawah kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa, semua di bawah Kristus. Karena Kristus yang lebih utama. Kristus itu adalah Allah sendiri, di mana semua atribut-atribut Allah ada pada Kristus. Jadi Kristus itu adalah Allah sendiri. Makanya dikatakan di sini ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang dicipta. Nah, itu ayat yang ke-15. Sekarang kita melihat lagi ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah, ya, karena ini yang dibicarakan ini adalah Kristus. Yang dibicarakan ini Yesus Kristus. Karena di dalam dialah, di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu.
yang ada di sorga. Nah, perhatikan, yang ada di sorga. Berarti sorga, tempat yang mulia, yang kudus itu ciptaannya Tuhan juga. Terus di dalam sorga ada siapa? Selain daripada pencipta Allah sendiri yang maha besar, maha kuasa, ada malaikat. Berarti dikatakan di sini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Ada tahtanya, ada kediamannya Tuhan, ada malaikat, dan yang ada juga di bumi. Yang kelihatan di bumi ini ciptaan Tuhan yang kelihatan. Yang di sorga yang tidak kelihatan, tapi kita percayai oleh firman Tuhan, yang ciptakan sorga itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita bicara Kristus, siapa yang menciptakan sorga? Mudah untuk menjawabnya. Kalau kita lihat firman Tuhan, siapa yang menciptakan sorga? Kristus. Pertanyaan berikutnya, siapa yang punya sorga? Ayo jemaat Tuhan, siapa yang punya sorga? Kristus. Jadi kalau saudara mau masuk sorga, percaya sama siapa? Kristus. Ya Kristus. Mudah bukan? Mudah untuk dipahami. Karena Tuhan yang berikan hikmat. Kalau semua yang ada di sorga dan yang di bumi itu adalah ciptaan Kristus, maka Paulus berkata, percayailah Dia. Itulah sebabnya di kitab Yohanes dikatakan, Yohanes 3:16, Yohanes 6 ayat 14, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Coba bacakan dulu. Yohanes 14 ayat Ayat 6. yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Ya. kalau tidak melalui aku. Nah, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Kristus itu adalah Bapa sendiri. Kan dikatakan di sini Ia adalah gambar Allah. Ya. Kalau kita mengerti sini Allah Bapa maksudnya, sebenarnya siapa kala Bapa itu? Ya Kristus sendiri. Siapa kala anak? Ya Kristus. Siapa kala roh? Ya Kristus. Oleh karena itu Paulus dengan hikmat Allah yang luar biasa mengatakan Kristus itu yang utama. Maksudnya Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, jangan engkau palingkan kepercayaanmu, jangan engkau menyembah kepada yang lain kecuali kepada Kristus. Karena Kristus itu pencipta segala yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Kalau begitu, miliknya sorga dan miliknya bumi adalah Kristus. Kalau begitu, miliknya sorga termasuk malaikat, miliknya dunia ini, bumi ini adalah miliknya Kristus, yang ada di dalamnya adalah manusia dan semua binatang yang lain, itu adalah kepunyaan Kristus. Berarti saudara dan saya adalah kepunyaannya Kristus. Kalau kita ini miliknya Kristus, maka kita perlu selalu dan selalu menyenangkan Kristus, memuliakan Kristus, mengagungkan Kristus, meninggikan Kristus, memuja-muja Kristus, karena Dialah yang punya sorga dan juga Dialah yang punya bumi ini dengan segala yang ada di dalamnya. Berarti raja-raja juga, berarti presiden. Semua presiden di muka bumi, Kristus punya milik itu. Siapa yang hidup di dunia sekarang? Yang ada sekarang ini? Ya, semua miliknya Kristus. Walaupun mereka juga telah meninggal, mulai dari Adam.
Manusia pertama meninggal, Hawa, Kain, Abel, semua Nuh, miliknya Kristus itu. Makanya Yesus berkata, saya lebih dulu ada daripada Musa, daripada Abraham. Tapi orang Israel pikir, apa? Umurmu baru 33 tahun setengah. Engkau berkata engkau lebih dulu ada daripada Abraham. Karena bangsa Israel tidak mengerti siapa itu Kristus. Kalau saudara tidak mengerti siapa itu Kristus, maka saudara tidak akan peduli dengan dia. Pasti saudara akan menyembah kepada yang lain. Tapi kalau saudara dan saya seperti apa yang Paulus jelaskan di kitab Kolose ini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, maka saudara akan selalu mencari akan Kristus. Karena dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, saya bacakan lagi, lihat ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Lanjut, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, itu baik singgasana. Itu singgasana, tahtanya tuh. Maupun kerajaan, kan kerajaan sorga, rajanya dia kan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Oleh Dia. Dan untuk apa? Dan untuk Dia. Jadi maksudnya begini, kalau Tuhan menciptakan kita nih manusia, dia dikatakan oleh Dia, Dia ciptakan kita, dan kita diciptakan ini untuk Dia. Makanya puja Dia, muliakan Dia, karena semua untuk Dia, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Semuanya untuk Dia. Yohanes berkata, Dia semakin besar, aku semakin kecil. Dia mengerti bahwa semua untuk Dia. Alangkah indahnya kalau saudara mengerti kebenaran ini. Alangkah baiknya, alangkah luar biasanya kalau kita mengerti. Supaya apa? Supaya kita mengerti kita tidak sombong. Kita tidak bangga diri, kita tidak angkuh. Kita tidak melangkah sembarang. Kita tidak berbuat sembarang, semau gue tak senono. Kalau kita mengerti untuk Dia. Makanya Tuhan selalu minta apa? Tuhan bilang berkata gini. Saya membaca Alkitab, dia berkata gini. Korban di kitab Mazmur. Karena sekarang saya ada di kitab Mazmur. Dia berkata begini. Korban sembelihan itu terbatas. Tuhan tidak terlalu korban sembelihan itu Tuhan tidak terlalu apa namanya. Tidak lebih baik daripada korban syukur saudara. Kalau dinilai, ya saya berpikir begini, merenung ayat itu. Korban binatang itu tidak lebih nilainya tidak lebih tinggi daripada korban syukur dari manusia. Ketika saudara bersyukur begini, misalnya ya bangun tidur, dan saudara bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan aku nafas hidup pagi ini. Itu lebih harganya, nilainya itu lebih tinggi daripada korban sembelihan. Karena yang memberikan syukur itu adalah dari ciptaannya yang mulia, dari manusia. Bukan berarti kalau kita memberikan persembahan itu tidak baik. Tapi nilainya lebih tinggi, lebih baik korban syukur. Makanya firman Tuhan berkata, persembahkanlah korban syukur. Persembahkanlah korban pujian. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kan dikatakan di sini diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu baik yang di sorga
singgasana, kerajaan, di bumi pemerintah, penguasa, semua di sorga dan di bumi, semua adalah diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Maksudnya semua ciptaan nanti ini harus dipersembahkan, dibawa kepada Kristus. Oke, sekarang ayat 17. Kita lihat lagi. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Makanya pertanyaan tadi itu, kapan ya Allah ada? Kapan ya Kristus ada? Ia ada terlebih dahulu. Tidak tahu kapan. Saya juga bisa pusing untuk memikirkan ini. Oleh karena itu Tuhan berkata begini, pakai imanmu, percaya saja bahwa Allah ada. Percaya saja bahwa Kristus itu Allah pencipta sorga dan bumi. Percaya saja. Itulah sebabnya ada firman. Karena kalau kita mau pakai otak kita ini, pikiran kita maksudnya, yang terbatas ini, kita tidak bisa menemukan. Oleh karena itu Tuhan minta iman. Iman itu adalah percaya saja. Percaya apa? Percaya kepada firman Allah. Jadi apa yang firman Allah katakan, percaya itu. Kalau dikatakan di sini ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Haleluya. Berarti termasuk hidup saudara. Nah, sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19, apakah hidup saudara terlepas dari Tuhan? Karena akibat dari pandemi ini? Tentu jawabannya tidak. Kita tetap ada di dalam Dia. Sekalipun kondisi pandemi masih berlangsung, di mana semua orang menjadi sulit. Tapi firman berkata di sini, segala sesuatu ada di dalam Dia, termasuk hidup saudara. Berarti yang pegang hidup saudara dan saya adalah Kristus. Nah, sekarang kalau kita berbicara yang pegang hidup kita, atau kita ada dalam tangan Tuhan, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Tentu ya, melalui Alkitab ayat ini tidak perlu sebenarnya kita khawatir, tidak perlu kita takut, sekalipun kenyataannya sulit. Itulah sebabnya ada ayat mengatakan dalam Yeremia 17, ya, andalkan siapa? Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Ayat 17, ayat 7. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh apa? Harapnya. Memang pandemi berlangsung sulit. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia, maka hidup kita, harapan kita taruh kepada Kristus. Kalau kita taruh harapan kita kepada Kristus, saya percaya Dia tetap akan pelihara kita. Dia tetap akan memberkati hidup kita. Yang penting utamakan Kristus dalam hidup kita. Nah, kita lanjut lagi. Ayat 18. Ialah kepala tubuh. Siapa itu tubuh? Jemaat, saudara yang ada di sini. Nih ada berapa ribu orang di sini. Ya, maksudnya yang di luar sana menonton, mendengarkan berapa ribu orang. Saudara yang ada di rumah-rumah, dengarkan baik. Haleluya.
Ialah kepala tubuh. Siapakah itu tubuh? Yaitu jemaat. Jadi yang menjadi kepala dari jemaat, dari saudara dan saya ini, jemaat ini luas seluruh bumi. Yang percaya kepada Kristus, yang menjadi jemaat Tuhan, dialah kepalanya. Makanya ada ayat mengatakan begini. Harimau ada meletakkan kepala. Ada ayat dikatakan harimau ada liangnya ya. Tapi begini, tapi manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Ini cuman saya ingat. Artinya kalau serigala ada lubangnya, burung di udara ada sayapnya. Tapi artinya ada tempatnya. Tapi Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia kan kepala. Artinya apa? Dia cari tubuhnya. Untuk meletakkan kepalanya, dia cari tubuh. Siapakah itu tubuhnya? Yaitu saudara, jemaat, dan saya. Kita adalah tubuhnya Kristus. Dia adalah kepala. Berarti kalau dia ada kepala, berarti seluruh kegiatan, seluruh kemauan terletak di kepala. Karena kepala adalah sumber daripada semua kegiatan kita, kemauan kita, inspirasi kita. Lalu dikatakan di sini, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepunyaan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Puji Tuhan, Kristus telah mendamaikan kita dengan sorga. Oleh Kristus dia telah mendamaikan kita. Harga untuk sebuah kesembuhan, untuk sebuah kelepasan, ya, ketika Yesus pergi ke satu daerah namanya Gadara, di situ ada orang yang kerasukan. Ketika Yesus datang ke situ, maka orang yang dirasuk roh setan ini, dia berteriak, "Mau apakah engkau?" Maksudnya, mengapa engkau datang ke sini mengganggu area saya? Karena kedatangan Kristus, maka area iblis terganggu. Dari mana kita tahu terganggu? Dari manifestasi daripada orang yang dirasuk ini. Mau apakah engkau? Waktu belum tiba. Lalu dia berkata begini, "Yesus, izinkan aku masuk ke dalam babi-babi itu. Kawanan babi yang 2000, kurang lebih 2000 ekor. Perhatikan ya, izinkan aku ke sana." Luar biasa. Yesus mendengarkan permintaan daripada setan. Yesus berkata, "Silakan." Maksudnya Yesus begini, yang penting kau tinggalkan tubuh orang ini, karena tubuh orang ini adalah milikku, bukan milikmu. Jadi kalau saudara berbuat jahat, kalau saudara berbuat dosa, kalau kita berbuat kejahatan, itu bukan Kristus di dalam. Pasti bukan. Pasti iblis yang ada di dalam. Karena kalau kita tubuh Yesus yang sebenarnya, tubuh Kristus yang sebenarnya, kita akan serupa dengan Dia. Yesus berkata, "Silakan." Akhirnya dari
cerita itu, dari firman Allah itu, iblis masuk ke babi itu. Berarti di sini pertanyaannya begini, ada berapa setan yang merasuk orang itu? 2000 babi. Berarti ada 2000 setan yang mengikat orang tersebut. Jadi pertanyaan, maksud saya begini, berapa harga kesembuhan dari orang itu? Orang yang dirasuk setan itu, berapa harga? Kita hitung dulu. Kan ini bicara mengenai perdamaian, memperdamaikan dirinya. Berapa harga? Oke, kita hitung aja dulu ya. Ini sesuai dengan firman aja. Lebih atau kurangnya kita taruh 2000. Berapa harga babi? 1 ekor. Oke, kita ambil saja 3 juta. Ya, 3 juta ya, babi yang sederhana. 3 juta kali 2000, 6 miliar. Oke, harus sudah ngerti 3 juta kali 6.000. Ya kan, kalau 3 juta 6 nolnya, tambah 3 9. Kalau 9 nol kan miliar. Kalau 12 nol kan triliun. Oke, saudara harus pintar matematika. Jangan sampai nggak pintar matematika. Ya, oke, cocok ya. Nah, saya kasih tahu. Makanya orang kalau mau cari kesembuhan jasmani itu memang diperlukan dana yang besar. Bukan kadang-kadang orang ke Singapura untuk sebuah kesembuhan bisa miliaran loh. Cocok firman Tuhan. Tapi sekarang pertanyaan saya, berapa harga perdamaian dari manusia yang harus ditebus, yang harus diperdamaikan? Saudara tahu berapa harganya? Tahu berapa harganya? Berapa harga manusia yang sebenarnya? Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ini mengenai pendamaian loh. Kalau kita tidak diperdamaikan, aduh, repot lah. Ya, baca ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ayat yang ke-18 sampai 21. Langsung aja. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Perhatikan ya ayat ini. Oleh karena kita, oleh karena kamu, Dia baru menyatakan diri. Luar biasa kasih Tuhan ya, untuk memperdamaikan kita. Sekarang saudara sudah ngerti jawabannya? Berapa harga penebusan? Berapa harga perdamaian antara manusia dengan Allah? Berapa harganya? Saudara tahu? Tidak ternilai harganya. Mahal. Mau tahu harganya? Harganya darah Kristus yang tak bercacat, yang tak bernoda. Itu artinya tidak ada yang dapat memperdamaikan kita, barang fana di dunia ini. Dengan uang 6 miliar, dia tidak dapat memperdamaikan kita dengan Allah. Kecuali oleh darah salib Kristus. Haleluya. Jadi saudara punya harga mahal. Tapi banyak orang menyia-nyiakan hidupnya. Dia memperbudak dirinya. Masih ingat Ahab? Ahab manusia berdosa yang memperbudak dirinya dengan dosa. Ingat khotbah-khotbah yang lalu? Ada Saul yang berbuat dosa. Ada Daud yang berbuat dosa.
harga kita ini mahal. Jadi ini ada banyak orang di sini, semua hargamu mahal. Nah ini tadi yang baca Alkitab ini Jen, dia yang selalu baca Alkitab, berarti dia juga melayani. Jen, hargamu mahal. Semahal apa? Semahal darah Kristus. Kalau begitu, Jen, jangan kau sia-siakan hidupmu. Karena kau telah ditebus, telah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Melalui apa? Kristus. Makanya, kalau tidak ada Kristus, kamu tidak selamat, Jen. Kalau tidak ada Kristus, kamu tidak ditebus, tidak ada harganya itu tubuhmu. Tidak ada harganya. Saya juga tidak ada harganya kalau tidak ada Kristus. Saudara juga yang ada di rumah-rumah, tidak ada hargamu kalau bukan darah Kristus yang menebusmu. Makanya jangan sia-siakan hidup ini. Utamakan Kristus dalam hidup. Apatah lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semua orang mencari cara bagaimana untuk melepaskan diri dari virus yang sangat mematikan. Darah Kristus mahal. Jadi harga manusia yang ditebus adalah tidak ternilai. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, yang ada juga di rumah-rumah, dengarkan baik. Jangan sia-siakan hidupmu. Firman Tuhan berkata di sini ayat 23 sekarang. Saya akan tutup ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman yaitu memelihara iman yang tabah. Jadi kalau sekarang ada pandemi, tabah saja. Iman yang tabah. Artinya tetap teguh. Tetap bertekun. Saudara yang ada di rumah-rumah juga tetap bertekun. Jangan mundur. Bertekun, jangan kecewa, jangan patah semangat, jangan putus harapan. Bertekun. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kenapa? Hargamu, harga saudara dan saya itu mahal. Tuhan minta, tetap bertekun dalam iman di tengah-tengah pandemi, wabah yang merajalela hari-hari ini. Lalu dikatakan selanjutnya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh kepercayaan saudara. Jangan iman kita bergoncang oleh keadaan ini. Jangan. Lalu dikatakan apa? Yang ketiga, dan jangan mau digeser dari apa? Pengharapan Injil. Artinya yaitu jangan lagi kita kembali kepada keadaan lama kita yang tanpa harapan dan segala perbuatan jahatnya itu yang membinasakan jiwa. Jangan lagi. Jangan mau digeser ke sana lagi. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Haleluya. Jadi Tuhan mau yang tiga hal ini, ya, kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dalam ajaran Yesus, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Mari kita tetap bertekun. Kristus yang utama dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini setelah kami mendengarkan firman Tuhan, bahwa Kristus lebih utama dari segala
yang diciptakan, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, dan semua yang ada di dalamnya. Hamba berdoa supaya Tuhan melalui pengertian ini, biar Engkau selalu dimuliakan, biar Engkau selalu diutamakan, biar Engkau selalu ditinggikan. Korban syukur kami hanya untuk Engkau saja, tidak kepada yang lain. Dan biar iman kami tetap tabah, biar kami tetap teguh dan tidak bergoncang, dan biar kami tidak digeser oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Hamba berdoa supaya semua jemaat yang mendengarkan berita ini, pesan Tuhan ini, kiranya menjadi kekuatan, menjadi jawaban, menjadi Tuhan akan juga jalan keluar bagi mereka yang ada di dalam kesulitan. Engkaulah Tuhan penolong kami, Engkau yang utama dari segala yang ada. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah salib Kristus. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa di surga. Dan kami tahu, kami yakini harga kami mahal, semahal dengan darah Kristus yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Kami bersyukur untuk semua ini. Kami berterima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah kami semakin mencintai Kristus, biarlah kami semakin mengasihi Kristus, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan Engkau memberkati semua jemaat, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Kiranya tangan Tuhan terus menopang mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Dan juga pada saat ini kami akan memberikan korban tatangan kami. Kami akan mengembalikan milik-Mu. Kami akan memberi yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan kami, korban-korban kami, maupun juga Tuhan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atas seriban kami. Terima kasih, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena yang empunya hidup kami adalah Kristus Sang Pencipta itu. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah online kami hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kita arahkan hati kita dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Dan kiranya
turunlah berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Rohnya yang kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput para salibnya, yaitulah saudara dan saya masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati sampai minggu depan.